Kepolisian daerah Jawa Barat mengambil alih penanganan kasus penipuan dan penggelapan penerimaan Bintara Polri 2021 yang dilakukan Oknum Polri berinisial SW, mantan Kapolsek Mundu Polres Cirebon Kota. Polda juga langsung memutasi AKP SW yang semula Wakasat Binmas Polresta Cirebon ke Pama Polda Jawa Barat untuk pendalam perkara dan proses hukum. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menerangkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus menyampaikan keprihatinan sekaligus dan memberi atensi penuh terhadap penanganan kasus penipuan yang dilakukan oknum polisi. Atas dasar itu, pasca ditetapkan tersangka pada Minggu 18 Juni 2023, Polda Jawa Barat langsung mengambil alih penanganan untuk pemeriksaan dan pendalaman tersangka SW yang berpangkat AKP. Polda juga langsung memutasikan tersangka AKP SW dari jabatan Wakasat Binmas Polresta Cirebon ke bagian Pama Polda Jawa Barat selama proses penanganan kasus. Ibrahim menegaskan posisi dan peran SW dalam hal ini adalah sebagai Kapolsek Mundu Polres Cirebon Kota. Dia menjadi perantara yang mengenalkan tersangka NY kepada Wahidin, korban tukang bubur. SW dan korban adalah tetangga dekat dan hanya terpisah oleh sekitar 5 rumah saja. Perwira polisi itu juga yang meminta uang ratusan juta kepada korban dan menyuruhnya membayar ke inisial NY. Selama proses setoran uang senilai 310 juta rupiah, SW juga terbukti pernah menerima atau mengambil uang setoran dari korban Wahidin senilai 10 juta rupiah. Kepada SW, Polda Jabar juga menetapkan pasal 372 dan 378 KUHP junto pasal 55 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Korban tertarik, kemudian dikenalkan kepada tersangka N. Dikenalkan kepada tersangka N untuk menjadikan lulus menjadi anggota Polri pada tahun 2021. Kemudian tersangka N meminta uang. Tersangka N meminta uang kepada korban sejumlah total 300 juta secara bertahap, baik transfer maupun tunai, yang diserahkan langsung dari korban kepada tersangka N. Namun korban tidak lulus dan gugur pada saat seleksi Polri di pengumuman tes kesehatan. Adapun yang 10 juta itu diserahkan langsung dari korban kepada tersangka SW di ruang kerjanya di Polsek Mundu sebanyak 10 juta rupiah. Saat itu hanya berdua. Untuk penanganan perkara dimulai pada tahun 2021 saat tersangka SW masih menjabat Kapolsek Mundu. Kemudian pada tahun 2022, tepatnya bulan September, karena dirasa penanganannya terlambat, kemudian kasus dilimpahkan kepada Polres Cirebon Kota pada bulan September 2022. Kemudian saat itu Satreskrim Polres Cirebon Kota melakukan serangkaian penyelidikan dengan memanggil tersangka N sebanyak 3 kali, namun tidak ada respon dari tersangka N. Kemudian yang keempat kali dari Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil menemui tersangka N, melakukan interview. Kemudian saat itu meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tanggal 28 Februari setelah meningkatkan status dari penyidikan, dari Satreskrim Polres Cirebon Kota memanggil tersangka N sebanyak 2 kali, namun tetap mangkir. Jadi tidak kooperatif dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian penyidik menerbitkan surat perintah membawa pada tanggal 1 Juni 2023 dan berhasil diamankan untuk tersangka N pada tanggal 17 Juni 2023 di kontrakannya di daerah Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2023 kita melakukan gelar perkara terhadap tersangka N dan ditemukan bukti-bukti yang mengarah keterlibatan daripada tersangka SW.
Kemudian kita melakukan gelar perkara dan kita meningkatkan status daripada tersangka SW. Jadi tanggal 18 dua tersangka yang kita tetapkan dari Polres Cirebon Kota. Kemudian untuk penerapan pasal terhadap tersangka SW yaitu pasal 55 dan 56, junto pasal 372 dan 378 dengan ancaman pokok sepertiga daripada pidana pokok. Selanjutnya proses akan kita dalami lebih lanjut dengan menerbitkan surat panggilan tersangka kepada tersangka SW. Mungkin kalau dari Polres Cirebon Kota demikian.